Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk mengassign join reactions dari struktur atas menjadi join loads pada struktur bawah pada model yang dipisah. Jadi kalau kita lihat di sini, ubah warnanya per material ya. Jadi ini struktur utamanya bawah itu beton bertulangnya biasa balok kolom pelat beton bertulang. Kemudian di struktur atasnya ini baja yang warna biru, lalu merah ini baja ringan yang boleh dimodalkan atau tidak ya. Kalau tidak berarti sebagai beban aja. Ini contohnya ada. Jadi ini modelnya masih disatukan. Ini tuh bentuk bangunan yang cukup sering ya di Indonesia. Seringnya mungkin bangunan-bangunan pemerintah gitu ya, bangunan kantor pemerintahan, sekolah, kemudian bangunan-bangunan lainnya mungkin yang banyak juga yang masih pakai kayak gini ya. Karena atap miring itu keuntungannya tentunya tidak mudah bocor seperti atap dak misal, atau mungkin untuk estetika juga dan segala macam. Jadi ini contohnya. Nah, pertama ini model yang masih disatukan, nanti kita akan pisah. Jadi emang apa sih masalahnya kalau disatuin aja emang kenapa? Nah, kalau disatuin aja masalahnya adalah eh kalau misalnya struktur bawahnya kan sudah umum kita pakai beton bertulang SRPMK gitu ya. Nah, kalau disatukan berarti nanti sistemnya harus sama gitu ya. Kita pakai baja SRPMK. Sedangkan kalau misalnya hanya untuk atap kita pakai SRPMK pasti sangat berat dong gitu. Nah, misalnya solusinya saya mau dirilis aja. Nah, ini saya udah contoh yang kolomnya ini dirilis. Jadi maksudnya dirilis, jadi sambungan dari kolom baja ke kolom beton ini sendi supaya dia tidak ikut menjadi sistem pemikul momen gempa. Kurang lebih kayak gitu. Sama kayak kita punya struktur baja, kalau kita balok induk atau balok anaknya kita rilis boleh. Jadi tidak eh, perlu memenuhi syarat SRPMK gitu ya. Tapi kalau kayak gitu nanti pasti masalahnya adalah di mode shape. Jadi kita contohin ya. Mode shape-nya kalau dia dirilis, jadinya dia terlalu fleksibel dan dia gerak sendiri. Tentunya ini tidak diharapkan ya mode shape seperti ini. Nah, oleh karena itu kita mau pisahkan, ini diizinkan ya kita pisahkan supaya atap bajanya tidak memikul tidak menjadi sistem pemikul beban gempa utama. Nanti joint reaction-nya akan kita jadikan joint load di struktur bawah. Oke, pertama kita save as dulu. Kita save as jadi yang pertama struktur bawah dulu ya. Struktur bawah berarti nanti kita di sini kita hapus semua yang materialnya baja ya, baja ringan, baja biasa. Kita hapus. Nah, jadi udah sisanya struktur beton bertulang aja. Nah, hati-hati kok teman-teman kalau habis menghapus atau memodelkan sebelum ngeran, yang biasa kita lakukan ada select, object type, lalu join-nya di select, lalu kita pencet delete di keyboard. Nah, itu gunanya apa? Nah, kalau misalnya tadi lihat kita undo dulu sedikit. Jadi ketika kita select join-nya, ini ada 262 join. Sedangkan setelah kita delete, lalu kita select lagi, ada 260 join. Maksudnya apa? Ini berarti tadi ada dua join yang terlepas. Itu kadang-kadang bikin pas ngeran error atau segala macem. Itu padahal gara-gara mungkin itu join dari struktur atap tadi. Yang ketika kita hapus struktur atapnya, joinnya nggak ikut kehapus. Makanya hati-hati sebelum ngeran kita selalu select semua join lalu hapus. Nah ini udah oke ya, udah dihapus tadi. Bisa 260. Ini kita coba lihat terang dulu. Pengen lihat bener nggak nih gitu ya, modnya jadi sesuai. Jadi sini mod satunya gitu. Arah Y global, arah X global untuk mod 2-nya, dan mod 3-nya rotasi global. Jadi ini udah oke ya. Tadi emang masalahnya berarti ketika ada atap, dia bergerak sendiri. Oke, ini kita eh simpan dulu modelnya. Sekarang kita masuk bikin model yang satu lagi ya, yang atasnya. Kita buka yang all dulu, lalu kita save as str atas gitu ya. Nah, di sini berarti sekarang kita delete yang beton. Jangan lupa select object type, joins, lalu delete. 281 kita lihat, kita hapus, jadi 279 ya. Jadi ini udah oke. Yang kita masuk ke lantai ring balok di sini. Kita kasih perletakan sendi aja.
Oke. Ini kita udah punya model atapnya, yang udah kita kasih beban-bebannya juga. Kita run aja. Oke, sekarang kita mau masukin joint reactions dari struktur atas ke jadi joint loads. Nah, berarti kita harus ngambil joint reaction ya. Jadi kita ambil di sharing balok ya, di sini. Nah, joint reaction apa yang kita ambil? Nah, yang kita ambil adalah akibat load case. Jadi ini yang load combination kita clear, yang load case-nya kita ambil. Yang kita ambil apa? Yang dead load, live load, LR gitu ya, R, SIDL. Gempa nggak perlu, lalu XY. Kenapa gempa nggak perlu? Karena nanti dead load dan SIDL dari struktur atap itu kan akan jadi mesh source untuk struktur bawahnya. Nah, mesh source itu nanti jadi ada, udah diperhitungkan beban gempanya sendiri untuk struktur bawah. Jadi nggak perlu lagi eh, kita nge-assign beban gempa dari atas ke bawah gitu ya. Jadi cukup ini, jadi beban gravitasi dan angin. Kita ambil joint reaction-nya. Ini kita semua aja copy gitu ya. Yes. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini pasti adanya ini ya, fx, fy, fz. Lalu m-nya harus nol karena ya harus sendi ya peletakannya. Kalau sendi nggak bakal ada mx, fy, fz-nya. Lalu di sini ini R-nya lupa desain, nggak apa-apa. Ini abaikan aja contoh ya. Tapi ini harusnya ada semua. Kalau live ya emang nggak ada, tapi ada LR gitu ya. Nah, kadang-kadang kesalahan dari orang-orang yang suka saya temukan adalah yang di-assign FZ-nya doang. Itu salah besar karena harusnya FX, FY, FZ. Karena peletakannya sendi, bukan roll. Kecuali kalian bikin peletakannya roll. Tapi kalau roll, ya mungkin tidak stabil. Dan gimana emang bentuk sambungannya roll? Berarti sambungannya khusus kan. Tapi kalau misalnya teman-teman angkur biasa, sendi, ya berarti FX, FY, FZ itu harusnya ada semua. Hati-hati ya. Jadi di sini eh, karena menumpunya ke arah Y gitu ya, si bentang rafter ke arah Y, jadi FY-nya yang bakal besar. Oke, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah kita akan mencocokkan unique name. Jadi di sini kita masuk, kita display unique name-nya, kita screenshot dulu aja. Kita screenshot dulu aja. Screenshot di sini. Nah, sambil kita buka mode satu lagi, yang struktur bawah. Nah, di mode struktur bawah, kita display lantai ini, kemudian tampilkan juga unique name join-nya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman bahwa angka-angkanya sama ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, yang paling di A5 135, ini 135. Ini 140, ini 140. Nah, kenapa bisa sama? Ya karena tadi modelnya asalnya satu, lalu dipisah. Nah, itu keuntungannya. Nah, tapi ini saya bakal nyontohin yang susahnya ya. Yaitu kalau misalnya ternyata beda. Jadi ini kita mungkin kita replicate dulu gitu ya. Misalnya replicate 30 meter. Pindahin ke sana, lalu kita balik ke replicate min 30. Oke, sekarang ini harusnya udah beda. Oke, udah beda ya. Nah, jadi ini kita sekarang tulis semua unique name untuk struktur atasnya. Ini biar nggak salah ditulis ya atas bawah. Yang atas berarti ini dari kiri ke kanan aja. 281, 283 dan seterusnya. Tapi ini nanti dikeluarin ulang ya. Berarti kita sorry ya. Kita hapus dulu semuanya untuk contoh yang lebih general. Kita keluarin ulang join reaction-nya dengan nomor unique name yang baru. Nah, ini bisa kayak kita misalnya select aja sebaris-sebaris ya, mungkin akan biar nggak berantakan. Nih, 81 sampai 297, kita paste di sini. Kemudian yang bawah 280 sampai 296. Loncat-loncat gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini kita nomor unique name yang atas udah kita keluarkan. Sekarang kita unique name yang bawah.
warnanya yang biasa dulu. Yang atas, biar mastiin 135 sampai 175. Space-nya 55. Oke. Oke, lalu kita lihat yang bawah, baris bawah dari 131 sampai 171. Oke, sekarang kita mau assign join loads-nya. Kita unlock dulu. Nah, kita pengen assign join loads-nya dengan cepat, itu dengan interactive database. Jadi, interactive database kita bisa langsung copy paste aja tabelnya. Nah, kita tapi pengen tahu format di interactive database-nya kayak gimana. Jadi, kita lihat dulu, assign dulu satu beban nih, sebagai contoh. Misalnya beban di ujung ini. Oke, kayak gini ya, assign bebannya. Lalu, kita buka join assignment yang loads force gitu ya. Oke, nah di sini ya formatnya jadi unique name, load pattern, fx, fy, fz. Jadi unique name, load pattern di sini load pattern, sorry. Lalu fx sampai mz gitu ya. Kemudian ini x dimension, y dimension, UID-nya bisa kita kosongkan aja. Nah, berarti ini unique name itu harus kita ganti dari unique name yang atas menjadi unique name yang bawah. Nah, ini bisa pakai VLOOKUP atau XLOOKUP, tergantung sama versi Excel teman-teman. Saya di sini pakai XLOOKUP. Untuk 280 di sini itu sama dengan berapa sih di yang atas? Berarti ini kita kasih F4, select ini F4. Nah, jadi 280 itu sama dengan 131, lihat nih. Bener ya? Jadi kalau yang atas 280, yang bawah 131. Ini kita drag ke bawah, jadi semuanya udah. Kemudian load pattern-nya. Nah, untuk load pattern ini hati-hati. Untuk model atas dan bawah itu harus sama ya penamaannya. Kalau beda harus disesuaikan di sini. Nah, kalau karena saya tadi dari model yang sama, jadi ini langsung sama dengan aja. Karena nama load pattern-nya sama ya. Kemudian untuk sisanya ini dikali negatif, jangan lupa. Jadi kalau misalnya ini FZ ya, ini kan positif ya. Jadi kayak akibat beban mati ada FZ positif. Sedangkan di yang mau kita assign ini 10 ini 10 ke bawah itu minus. Berarti semuanya harus dikali negatif ya. Termasuk kalau misalnya teman-teman pakai yang analisis dua tahap kan jepit ya. Berarti MX, MY, MZ-nya juga harus dikali negatif. Semua harus dikali negatif. Yang negatif dari kanan dari ke bawah. Ini kayak gini. Semuanya ada negatif. Nah, yang ya harus hati-hati teman-teman itu kalau di prosedur analisis dua tahap ya. Nah, ketika prosedur analisis dua tahap, selain ada momen, juga ada perbesaran gaya. Nah, itu yang harus hati-hati dilihat perbesaran gaya itu perbandingan dari R per row struktur bawah dibagi R per row struktur atas. Minimumnya 1,5. Jadi, itu coba dicek lagi di pasalnya, tapi intinya ini nggak hanya langsung minus ini, tapi bisa jadi dikali 1,5 gitu. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini kita udah untuk yang atas, untuk yang contoh yang atap ini. Nah, kita select aja semua yang atap gitu ya. Hot patternnya ini kita select semua. Oke. Kemudian Excel, send table to Excel. Kemudian yang dari sini kita copy. Jadi bisa tadi langsung di sana, cuman lebih enak di yang Excel ya. Kita paste tapi match yang ini ya, yang match destination formatting. Jadi jangan Ctrl V, karena kadang-kadang jadi ke copy formulanya, tapi harusnya enggak. Dan biar aman ya, bisa klik kanan paste ini. Yang ini hapus saja. Ini udah semua. Lalu kita masukkan di sini Excel, retrieve table from Excel, apply to model, dan nah, kita bisa lihat di sini bebannya, display, load assign, join, yang dead load. Kemudian kita lihat yang SIDL, kita lihat yang LR, lihat yang WX. WX ini ada ini beban lain ya, apa namanya beban yang tiap lantai yang diafragma. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting yang atas sudah masuk. Oke. Jadi ini semua udah masuk, beban yang di atapnya.
Lalu ini bisa di-run untuk analisis struktur bawahnya. Kayak gitu. Oke, itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.